Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan metode Deep First Search, Breadth First Search, dan Best First Search. Anggota kelompok Rachel Anastasia Putri Sento Bage, saya sendiri, dan Koraina Yulinda Torat. Pengantar, pohon keputusan adalah struktur data yang digunakan untuk membantu dalam pengambilan keputusan, di mana setiap node mewakili keputusan atau kemungkinan hasil. Pohon ini sering digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk kecerdasan buatan, analisis risiko, dan pemrograman. Pencarian dalam pohon keputusan sangat penting karena kemungkinan kita menemukan jalur optimal dari titik awal ke tujuan. Metode pencarian ini juga memudahkan eksplorasi berbagai kemungkinan, sehingga membantu dalam mengambil keputusan yang lebih baik. Selanjutnya ada struktur pohon keputusan, terdiri dari node yang saling terhubung, di mana setiap node merepresentasikan titik keputusan atau hasil di bagian atas. Terdapat node akar yang merupakan titik awal pencarian. Dari node akar, terdapat cabang yang mengarah ke node-node lainnya, mewakili kemungkinan pilihan atau tindakan. Dalam contoh sederhana, kita bisa melihat pohon keputusan dengan node A sebagai akar, yang memiliki dua cabang menuju node B dan C. Dari node B terdapat cabang yang mengarah ke node D, sedangkan dari node C cabang menuju node E. Dengan struktur ini, kita dapat menjelajahi berbagai rute dan mengambil keputusan berdasarkan hasil yang diinginkan. Selanjutnya, Deep First Search adalah metode pencarian yang mengeksplorasi sejauh mungkin di sepanjang setiap cabang sebelum mundur. Dimulai dari node akar, DFS akan menjelajahi setiap cabang hingga mencapai node tujuan atau hingga tidak ada lagi cabang yang dapat dieksplorasi. Proses ini dapat dilakukan secara rekursif atau menggunakan stack untuk menyimpan node yang perlu dieksplorasi lebih lanjut. Kelebihan DFS adalah efisien dalam penggunaan memori, terutama saat pohon keputusan memiliki kedalaman yang signifikan. Namun, metode ini juga memiliki kekurangan seperti kemungkinan terjebak dalam cabang yang tidak menghasilkan solusi. Secara umum, DFS cocok digunakan dalam situasi di mana solusinya terletak jauh di dalam pohon atau saat solusi pertama yang ditemukan tidak selalu merupakan yang terbaik. Contoh Deep First Search. Mari kita lihat contoh penerapan Deep First Search pada pohon keputusan yang telah kita bahas sebelumnya. Misalkan kita mulai dari node A. Langkah pertama adalah menjelajahi cabang ke B, diikuti dengan menjelajahi cabang ke D. Ini berarti kita telah menempuh jarak 4 A sampai A ke B dan ke D. Setelah mencapai D, karena ini adalah node tujuan, pencarian berhenti. Kita juga bisa menjelajahi cabang lain seperti A ke C dan kemungkinan ke E, yang menghasilkan jarak 6 A ke C, C ke E. Namun, dalam hal ini jalur terpendek yang ditemukan oleh DFS adalah A ke B, B ke D, dengan total jarak 4. Dengan demikian, DFS efektif dalam menemukan solusi meskipun mungkin tidak selalu menjelajahi solusi terbaik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Koraina. Perkenalkan, nama saya Koraina Yulinda Torat dengan NIM 22024-158. Saat ini saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami, yaitu Breadth First Search. Adalah metode pencarian yang mengeksplorasi semua node pada tingkat yang sama sebelum pindah ke tingkat berikutnya. Dimulai dari node akar, DFS mengunjungi semua tetangga langsung sebelum melanjutkan ke node yang lebih dalam. Proses ini menggunakan antrian untuk menyimpan node yang akan dieksplorasi. Salah satu keunggulan BFS adalah
kemampuannya untuk menemukan jalur terpendek dalam pohon yang tidak memiliki bobot pada setiap sisi. Dalam contoh pohon keputusan yang kita bahas, setelah memulai dari node A, BFS akan mengunjungi B dan C secara bersamaan. Dari B kita dapat melanjutkan ke D, dan dari C ke E. Jarak yang ditempuh untuk mencapai node D adalah 4. Sedangkan untuk E adalah 6. Dengan demikian, BFS menjamin bahwa jalur terpendek ke D ditemukan pertama kali. Contoh breadth first search. Dalam contoh penerapan BFS pada pohon keputusan, kita mulai dari node A. Langkah pertama adalah mengunjungi semua node yang terhubung langsung dengan A, yaitu B dan C. Pada langkah berikutnya, BFS akan menjelajahi node B yang mengarah ke D dan node C yang mengarah ke E. Proses ini dilakukan secara bertahap, memastikan bahwa semua node pada tingkat yang sama dieksplorasi sebelum pindah ke tingkat berikutnya. Dalam contoh ini, jarak yang ditempuh untuk mencapai node D adalah 4, sedangkan untuk mencapai node E adalah 6. Oleh karena itu, BFS dengan efisien menemukan jalur terpendek menuju D lebih awal, membuktikan keunggulannya dalam menemukan solusi optimal pada pohon tanpa bobot. Selanjutnya, best first search adalah metode pencarian yang menggunakan heuristik untuk memilih jalur terbaik menuju tujuan. Berbeda dengan metode lain, best first search mengevaluasi node berdasarkan kriteria tertentu, seperti estimasi jarak ke tujuan. Proses ini memungkinkan algoritma untuk memprioritaskan node yang dianggap paling menjanjikan. Dalam contoh pohon keputusan, kita mulai dari node A dan menggunakan heuristik untuk mengevaluasi node B dan C. Jika heuristik menunjukkan bahwa B lebih dekat ke tujuan D dibandingkan C, maka B akan dieksplorasi terlebih dahulu. Setelah mengunjungi B, kita akan melanjutkan ke D. Dengan cara ini, BFS dapat dengan cepat menemukan jalur optimal, seperti A ke B dan B ke D, dengan total jarak 4. Metode ini sangat efektif dalam situasi di mana informasi heuristik yang baik tersedia, memungkinkan pencarian yang lebih efisien dibandingkan metode lainnya. Kesimpulan, dalam presentasi ini kita telah membahas 3 metode pencarian utama dalam pohon keputusan: deep first search, breadth first search, dan best first search. Setiap metode memiliki karakteristik dan aplikasi unik yang membuatnya sesuai untuk berbagai situasi. DFS sangat efisien dalam penggunaan memori dan dapat menjelajahi cabang yang dalam, tetapi berisiko terjebak dalam jalur yang tidak produktif. BFS di sisi lain memastikan bahwa jalur terpendek ditemukan terlebih dahulu, meskipun dengan penggunaan memori yang lebih besar. BFS mengandalkan heuristik untuk mengevaluasi jalur yang paling menjanjikan, menjadikannya sangat efektif dalam mencari solusi optimal. Masing-masing metode memiliki kelebihan dan kekurangan, sehingga pemilihan metode yang tepat sangat bergantung pada konteks dan tujuan pencarian. Demikianlah materi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.